Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Yang terhormat atau yang kami hormati Ibu Lurah yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini di balai desa kita dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat dan yang saya sayangi ibu-ibu kader saya, dan yang terhormat atau yang saya sayangi ibu-ibu dari mana? Ibu-ibu rekan-rekan tim seperjuangan. Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam tanpa suatu halangan apapun dalam acara penyuluhan di masyarakat Desa Sukamaju dengan tema cegah stunting itu penting. Saya akan membacakan susunan acara yang akan kita lakukan, yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu penyampaian materi, yang ketiga tanya jawab, yang keempat dokumentasi, yang kelima penutup. Baiklah, untuk kita mempersingkat waktu, yang pertama itu kita serahkan kepada Ibu Lurah yang akan memberikan sambutan. Untuk sambutannya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati bidan kita, bidan Desa Sukamaju, dan yang saya hormati dari tim dari Dinas Kesehatan. Mohon maaf yang tidak saya dapat sebutkan satu persatu ya. Salam kenal sudah. Terima kasih sudah mau masuk Desa Sukamaju. Mudah-mudahan dengan kehadirannya dari Dinas Kesehatan yang masih muda-muda, masih energik, dapat membangkitkan kader-kader Posyandu yang ada khususnya di Sukamaju. Dan yang saya banggakan kader-kader Posyandu dari Perdusun, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Seiring sholawat salam, marilah kita limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang alhamdulillah pada hari ini ya kita semua ibu-ibu kader dapat memenuhi undangan dari Ibu Bidan. Yang saya ucapkan pertama, terima kasih Bu Bidan dengan diadakannya di hari Minggu ya. Di hari ini yaitu pembacaan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Intan. Kepada Ibu Intan kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu kader semua yang ada di Desa Sukamaju ya. Salam kenal, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan, bisa dipanggil Intan juga. Salam kenal ya Bu. Kan ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Iya, benar sekali. Baik, di sini ibu-ibu udah pada tahu belum? Saya di sini mau menyampaikan apa? Belum.
Yang ada di tangannya belum dibaca. Belum. Ya. Di sini saya akan menerangkan tentang pencegahan stunting. Ibu-ibu di sini udah pada tahu belum? Apa udah pada denger gitu tentang stunting? Belum. Belum ya? Nah, stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi. Gizi kronis efektif berulang yang ditandai dengan panjang atau tingginya sesuai dengan usianya. Ya, usianya. Ibu-ibu di sini udah pada tahu belum ciri-cirinya atau dampaknya stunting itu bagaimana? Udah pada tahu belum? Nanti ditanya udah tahu saya kasih door prize. Belum. Nah, di sini dampak stunting itu ada gangguan pertumbuhan, kecerdasannya itu berkurang. Nanti anak ini kalau misalnya kena stunting itu jadi berpikirnya itu lambat, Bu ya. Berpikirnya lambat, terus kemampuan motoriknya itu seperti berjalannya tidak sesuai dengan usianya, kelambatan berkembang, terus daya kemampuan tahan tubuhnya juga rendah gitu loh, Bu. Seperti kayak cepet sakit, terus juga sering sakit. Itu termasuk dampak dari stunting. Nah, di sini ada ciri-ciri stuntingnya juga. Yang pertama yaitu lebih pendek dari pantarannya. Misalnya anaknya sama nih, usianya 1 tahun, tapi tingginya beda, gitu loh. Terus ada pertumbuhan yang lambat. Wajahnya ini lebih muda dari usianya. Nah, perlu diwaspadai juga. Makanya sekarang kan ibu-ibu kader di sini kan mengayomi masyarakat yang lain, contoh bagi masyarakat yang lain, ya kan? Memberi konseling pada ibu-ibu yang lain juga untuk imunisasi. Itu gunanya untuk mengetahui apakah balita itu naik atau turun berat badannya. Lalu selanjutnya perkembangannya itu tumbuhnya terlambat. Terus menstruasinya, ya kan? Biasanya kan kalau anak-anak sekarang kan menstruasinya lebih cepat ya, Bu. Kalau kita zaman dulu kan biasanya kelas 2 SMP, kelas 2 SMA gitu kan. Kalau menstruasi pertamanya itu kan. Kalau anak-anak sekarang alhamdulillahnya gitu ya, Bu ya. Lebih cepat ya. Bahkan kelas 6 SD pun sudah menstruasi pertama gitu loh, Bu ya. Terus, nah anaknya mudah diserang infeksi gitu, Bu. Jadi ya pada kayak tadi yang saya kasih tahu, anaknya juga sering sakit, gampang sakit, imunnya turun. Tuh. Nah, di sini ada penyebabnya. Ada yang tahu nggak penyebabnya apa aja, ibu-ibu kader di sini? Nggak tahu. Ada loh di slide, di itunya, ya kan? Iya. Ibu Merah nggak bisa baca. Nggak tahu aja. Nggak tahu aja. Apa aja, yo? Coba. Terus apa lagi? Bu Bidan Meta nanti yang di depan ini dikasih door prize ya, Bu ya. Karena yang di depan ini aktif ibu-ibunya. Ya, yang di belakang? Aktif juga bukan juga. Iya. Nggak kebagian, Bu, yang di belakang mah. Nah, di sini penyebabnya itu ada 2. Apa aja? 1 dari ibu hamil, yang kedua dari bayi. Ya,
kalau perkembangan itu kan dari masa kehamilan dulu ya Bu ya. Dari masa kehamilan dulu, nutrisi ibunya tercukupi apa enggak gitu loh. Kebanyakan kalau masyarakat yang awam katanya kayak gini, iya stunting karena ekonominya juga saya kurang bagus Bu bidan. Gimana caranya Bu? Gizi yang bagus itu tidak harus mahal, ya kan? Yang penting kita tahu, ya. Iya, yang penting kita tahu gizinya. Nah, di sini kurangnya asupan gizi selama hamil, ya. Faktor pendukungnya yaitu kadar gizi buruk selama masa kehamilan. Ketika kehidupan selama hamil dimulai dalam rahim itu berkembang tergantung makanan, asupan makanan. Nah, di sini kan ibu-ibu kan seperti yang tadi yang saya bilang, iya Bu, saya ini karena kurang, karena saya ini nggak bisa buat beli daging, nggak bisa buat beli ayam, tapi kan bisa buat beli tempe, tahu, ya kan? Sama aja nutrisinya, cuma bedanya banyak dan sedikitnya, ya. Terus selanjutnya perbatasan akses layanan kesehatan termasuk layanan kehamilan, postnatal setelah melahirkan. Nah, di sini masih banyak nggak ibu-ibu kadernya, ibu hamil yang nggak ikut imunisasi? Coba. Ada aja kan? Iya. Tapi alhamdulillahnya udah banyak yang mengikuti ya Bu ya. Ya baik. Nah, situ juga termasuk pelayanan kesehatan kehamilan dan setelah melahirkan. Terus kurangnya akses air bersih dan sanitasi, apalagi pada saat kemarau kayak gini ya Bu ya, nggak ada air, mau gimana gitu kan. Saya juga Bu, di rumah saya ya, di Banten, saya orang Banten Bu, ya Pandeglang, saya di sana ya Bu ya, sebentar, saya di sana Bu ya, airnya itu ngegalitnya sampai dalam banget dan sampai asin rasanya. Iya, saking krisisnya air. Tapi alhamdulillah sekarang udah mulai musim hujan, jadi tidak terlalu asin walaupun masih ada asin-asinnya dikit. Tuh, ya. Terus sekarang masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Seperti tadi yang saya bilang ya kan. Apa katanya? Karena saya nggak bisa Bu beli dagingnya. Tapi kan bisa Bu, ada hati ayam yang sama kandungannya seperti daging. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang buat anaknya, kebutuhan gizi anak kurang tercukupi. Nah, ibu-ibu sekarang sebelumnya pernah tahu nggak kalau BBLR itu apa? Ya, rendahnya berat badan ketika bayi lahir. Ya, itu ya Bu ya. Nah, rendahnya berat badan ketika bayi baru lahir dikatakan memiliki berat badan rendah. Yang memiliki berat badan bayi baru lahir, beratnya berapa Bu yang dikatakan? 2,5. Ya, 2,5 ya Bu ya. Di bawah 2,5 kilo. Ya. Terus tidak mendapatkan ASI eksklusif. Di sini ibu-ibu kadernya pada ngasih konseling nggak? Kalau misalnya bayi baru lahir itu harus dikasih ASI dulu. Nah, ya pasti ibu-ibu kader di sini udah pada pinter karena ibu-ibu kader ini harus menyampaikan kepada masyarakat itu dengan baik, ya kan? Contoh bagi masyarakat yang baik, ya. Nah,
bayi juga butuh ASI eksklusif selama 6 bulan. Tapi biasanya kalau di kampung saya ya Bu ya, sebelum 6 bulan itu dikasih pisah. Katanya nangis terus Bu Bidan, nggak mau dia nenek terus, maunya makan, maunya dikasih pisah sama madu Bu Bidan, baru kan nangis. Kan? Gimana caranya biar menyampaikannya tidak tersinggung kepada ibunya? Ya, pasti harus pelan-pelan pendekatan dulu, ya kan? Ya, tuh. Nah, ASI eksklusif asupan nutrisi sumber protein berkualitas baik dapat memenuhi 3/4 kebutuhan protein pada bayi usia 6 sampai 12 bulan. Nah, jadi ASI itu baik banget melebihi pisang, ya kan? Ya, tuh. Terus selanjutnya melewatkan imunisasi apabila sejak prabalita melewatkan jadwal imunisasi, maka ketika anak terkena penyakit perubahan seperti tidak nafsu makan. Nah, imunisasi juga penting ya. Kadang-kadang di kampung saya juga masih banyak ibu-ibu yang pemikirannya gini, kalau imunisasi kan disuntik, nanti anak saya sakit, panas, makanya saya nggak mau imunisasi Bu, nanti anak saya sakit gimana Bu, katanya kayak gitu kan. Nah, itu tugasnya kader untuk menyampaikan pada ibu, pada masyarakat yang mempunyai bayi balita untuk imunisasi. Bu, imunisasi memang sakit, tapi nanti kalau anaknya kena penyakit polio apa karena nggak imunisasi gimana Bu? Kan imunisasi itu nanti kalau panas dikasih obat sama Bu Bidan. Ada juga imunisasi yang nggak panas, gitu kan? Nah itu. Terus kebersihan lingkungan, perkembangannya itu menurun, terganggu, ya. Yang harusnya 1 tahun bisa jalan, ini masih merangkak-merangkak. Katanya kata orang zaman dulu, biasanya tumbuh gigi dulu Bu, karena kelamaan, ya kan? Ada juga kan ibu zaman dulu kayak gitu kan? Ya, padahal kan ada penyebab lain gitu kan? Ya, terus kecerdasan berkurang, gangguan pertumbuhan fisik, gangguan metabolisme di dalam tubuh. Nah itu, terus ada jangka panjangnya. Nah, kemampuan prestasi, ya, kemampuan prestasi, terus menurunnya kekebalan tubuh, terus gampang sakit, ya. Nah, terus meningkatkan resiko memiliki penyakit diabetes, obesitas, jantung, terus pembuluh darah sampai kanker ibu-ibu. Kan bahaya banget kan, padahal cuma sepele. Mungkin karena kamu bapaknya kamu ya, bapak kamu ini pendek ikut bapak kamu, katanya turunan. Padahal kan kita harus menanggulangi gitu, mengetahui dampaknya itu gimana. Apakah anak ini benar ikut bapaknya gitu, turunan gitu kan. Ya. Yuk selanjutnya. Nah di sini saya melihat dari data survei tahun 2023 terbaru ya Bu, di Provinsi Lampung. Nah di Pesawaran khususnya ya Bu ya. Nah di sini Tempel Rejo ya 1 ya, stunting. Kedondong banyak ibu-ibu. Nah ada 20. Terus apalagi Kartasana ada 4, Sukamaju ada 4, ada 8, Sukamaju ada 8. Ya ampun, itu kan harus diwaspadai kan Bu? Ya harus diwaspadai. Terus Harapan Jaya 3, Gunung Sugi 2, ya 2. Salah jumlahnya Ibu. Mohon maaf ya Bu ya. Ini karena editnya buru-buru. Ya. Ya, nggak ada. Nah,
ini saya melihat hasilnya ini 2023, baru terbaru di di Provinsi Lampung ya. Terus selanjutnya 9 cara mencegah stunting. Kalau di Lipan ada cuma 5 ya. Yang lebih lengkapnya di sini ya. Belum saya edit lagi. Ya Bu ya, mohon maaf ya. Nah, sini 9 cara mencegah stunting, yaitu makan lebih banyak saat hamil. Bukan berarti semuanya dimakan ya Bu, tapi dalam porsi yang cukup. Nah, ibu hamil dianjurkan makan lebih banyak dari biasanya. Perbanyak pula mengkonsumsi buah, sayur, dan lauk pauk. Nah, biasanya kalau di kampung saya yang katanya banyak itu ya udah nasinya banyak, pempeknya 1. Sama aja kan Bu ya. Ya, nggak apa-apa sayurnya banyak. Di sini kan biasanya kangkung, ya kan? Terus apa? Bayam, labu siam, kayak genjer. Iya kan, lebih enak genjer ditumis ya Bu ya. Nah, singkong, ya kan? Nah, itu yang salah persepsi dari masyarakat, ya. Terus yang kedua, konsumsi suplemen penambah darah. Ini khusus ibu hamil. Ibu hamil itu wajib 90 tablet. Wajib 90 tablet mengkonsumsi tablet penambah darah. Biasanya ibu hamil kalau trimester pertama karena masih mual, itu kan belum dianjurkan untuk mengkonsumsi. Biasanya kalau udah kehamilan 4 masuk ke 4 bulan ya, masuk ke 4 bulan sudah mulai mengkonsumsi tablet penambah darah. Nah, selama hamil hingga nifas, ibu dan melahirkan untuk mengkonsumsi suplemen penambah darah untuk mencegah anemia. Anemia apa Bu? Anemia? Nah, bedanya anemia sama tensi beda nggak Bu? Hah? Beda ya. Kalau anemia kadar darah, kalau tensi tekanan darah ya. Tuh. Terus 3, memenuhi kebutuhan iodium. Pastikan ibu hamil memenuhi kebutuhan iodium, misalnya dengan menggunakan garam beriodium dalam masakan untuk membantu pertumbuhan perkembangan janin serta mencegah bayi lahir cacat. Nah, di sini alhamdulillahnya garamnya beriodium semua ya Bu ya. Ya, karena udah nggak ada lagi garam-garam yang tidak beriodium sekarang. Sudah ilegal ya. Terus yang keempat, melakukan inisiasi menyusui dini setelah lahir. Nah, inisiasi menyusui dini tahu nggak Bu Bidan? Ini biasanya kalau misalnya bayi baru lahir ditaruh di dadanya ibu, jadi skin to skin gitu, antara bayi itu nempel sama ibunya, terus mencari puting tuh ya. Terus yang kelima, ASI eksklusif. Nah, ASI eksklusif ini emang sangat bagus banget Bu buat imunitas tubuh bayi sampai dewasa, bahkan sampai tua gitu. Iya, makanya dikasih dari sedini mungkin gitu ya. Yang keenam, imunisasi lengkap. Berikan imunisasi dasar lengkap pada anak agar berguna bagi kesehatan diri dan lingkungannya. Imunisasi diantaranya hepatitis. Terus apa lagi? Selain hepatitis? Bu kader-kader, polio, terus ya campak, terus nah ya BCG, terus ada lagi ya DPT. Bagus, ibu-ibu bidannya pinter-pinter, Masya Allah ya. Bu Meta ya, bidan Meta ya, Masya Allah bidan Meta ini. Iya, Masya Allah. Bidan Meta nih kesemok.
Masya Allah ya, Ibu Metanya. Ya, nah, terus yang ketujuh, cegah cacingan. Cegahlah cacingan pada anak, diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan, mencuci tangan, serta menggunakan alas kaki saat keluar rumah. Contohnya pakai sendal ya, sendal. Nah, terus yang kedelapan, lengkapi dengan makanan pendamping. Nah, setelah ASI eksklusif kan ada MPASI ya, ada makanan pendamping. Nah, itu juga diberikan pada bayi berusia 23 bulan, tetapi saat masuk 6 bulan lengkap dengan makanan pendamping. Misalnya bubur yang lunak-lunak ya Bu ya. Bubur, terus bubur susu, bubur saring, telur cincang, terus bubur tim halus ya. Masih banyak lagi kreasi-kreasi ibu. Biasanya ibu-ibu zaman sekarang lihat di Google lah makanan buat bayi apa aja ya. Buri. Maknya adalah cari yang cepet aja ya katanya. Ya, instan ya. Ya, biasanya kalau ibu-ibu sekarang kan ibu-ibunya pinter semua, nyarinya di Google makanan apa ya. Oh daging ini bisa, tapi nggak sekilo gitu kan. Ya, selanjutnya 9, perhatikan sanitasi dan akses air bersih. Pastikan air digunakan bersih dan jarak sumber airnya dekat dengan jamban dan tempat pembuangan sampah. Gunakan selalu jamban sehat serta tidak mengundang datangnya binatang yang dapat mengeluarkan penyakit. Nah, sekarang ibu-ibunya udah pada tahu semua, ya kan? Itunya pencegahannya, terus lagi ya tadi ya, dampaknya, penyebabnya, ya kan? Nah, tuh ibu-ibu sekarang udah pada tahu semua, ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada. Hah? Ada. Banyak nggak? Banyak. Pinter-pinter banget ya Allah, bidan meta ini. Iya, rasa pengen taunya ya Bu ya. Masya Allah. Ya diserahkan ke bidan meta lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Intan yang telah menyampaikan materinya tentang stunting. Gimana ibu-ibu? Udah pada pinter kan? Nggak rugi kan ibu bidannya sering marah kalau posyandu? Nggak malu kan kalau ibu bidannya sering marah kalau ditanya udah pinter? Selanjutnya kita buka termin tanya jawab ya. Aku izin menjawab ya Kak ya, yang bedanya MPASI yang dibuat sendiri sama yang bedanya apa gitu ya. Kalau untuk yang kemasan itu yang dijual yang jual di Indomaret atau apa itu yang dibuat dari pabrikan atau pakai mesin, itu contohnya dari bubur atau roti, sejenis yogurt Milna, terus bubur sun, dan sejenisnya yang berbentuk kemasan yang dibuat pabrik. Sedangkan MPASI itu dia bisa dari berbahan lokal yang diolah sendiri dan lebih higienis. Itu Kak, sebenarnya. Ya. Berarti lebih bagus yang dibikin sendiri. Ya, lebih bagus yang dibikin sendiri. Ya. Cukup Bu. Ya.
selanjutnya ya. Tadi belum selesai ya dari energi lautnya. Pertanyaannya tolong disebutkan lagi ya Kak. Bagaimana cara mencegah stunting pada anak? Yaitu yang pertama, memberikan anti eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan. Yang kedua, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala atau setiap bulan. Yang ketiga, mengkonsumsi secara rutin untuk ibunya tablet tambah darah. Yang keempat, memberikan MPAT yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Contohnya seperti susu, telur, daging sapi atau daging merah, brokoli, kacang-kacangan, dan kedelai. Gimana Ibu untuk pertanyaan? Mana Ibu tadi yang saya? Yang tadi Nah, ya. Ya, yang kedua. Yang selanjutnya. Bagaimana mengatasi Ya, gizi mikro dan makro. Perbedaan gizi mikro dan makro. Ya. jawab boleh? Kakak maaf yang di dalam Zoom ada yang mau jawab gizi mikro dan makro. Ya. Masih ditunggu ya Bu ya jawabannya ya. Selanjutnya pertanyaannya, bagaimana mengatasi anak yang tidak nafsu makan padahal sudah diberi vitamin? Jawab yang perbedaan gizi makro dan mikro. Ya Kak? Ya, izin menjawab dari pertanyaan yang tadi tentang apa perbedaan gizi mikro sama makro. Ya. Jadi perbedaan gizi makro itu terdapat kalau karbohidrat, protein, lemak dibagi menjadi 3, karbohidrat, protein, dan lemak. Contoh dari protein, ini minta contohnya atau gimana ya Pak? Iya Kak. Ya, kalau misalnya protein, itu contohnya seperti daging, ikan, telur, dan produk susu merupakan sumber protein yang baik. Kalau lemak itu seperti minyak nabati, mentega, dan kacang-kacangan adalah sumber lemak. Kalau karbohidrat sendiri, makanannya seperti nasi, roti, pasta, dan sereal. Sedangkan gizi makro sendiri terdiri dari vitamin dan mineral.
Kalau gizi mikro itu, gizi yang diserap dalam tubuh itu lebih sedikit dibandingkan dengan gizi makro. Contoh daripada gizi mikro itu yang sudah minum vitamin cuma asupannya masih kurang ya. Yang pertama, yang pertama itu hindari memaksa anak tidak mau makan. Jadi yang ditakutkan kalau anak tidak mau makan juga memaksa, justru khawatir akan ada ketegangan pada saat waktu makan berikutnya. Setelah itu buat tampilan makanan yang menarik. Misalkan kalau buah dicetak berbentuk kayak karakter anak-anak, Mickey Mouse atau bulat-bulat atau bintang gitu. Terus goda dengan aroma makanan yang baunya enak, misalkan bisa disajikan pada saat masih hangat. Terus dibagi dalam porsi kecil-kecil makanannya, misalkan kalau buah dipotong kecil-kecil. Jadi kan kalau anak makan kan enak sekali makan gitu. Ciptakan kreasi makanan unik agar si kecil itu tidak bosan. Jadi kalau semuanya pagi makannya dengan sayur wortel, bayam, terus nanti sorenya diganti gitu Bu. Jadi anak-anak itu tidak merasa bosan itu saja makanannya. Setelah itu batasi minum susu sebelum waktunya jam makan. Soalnya kalau susu itu biasanya anak sudah bersusu, hawanya sudah kenyang, tidak lapar lagi gitu. Sudah cukup Ibu? Ya. ya. Sekarang pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Dua lagi pertanyaan. Dua lagi ya. Yang Faktor resiko gizi kronis tadi itu Ya, satunya? satunya apakah yang hanya terjadi pada keluarga yang ekonomi rendah? dijawab sama Kak Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada pertanyaan yaitu tentang apakah stunting hanya terjadi di keluarga yang kurang mampu atau ekonominya rendah? Jawabannya itu enggak Bu ya, karena stunting itu bisa terjadi di setiap masyarakat. Jadi tergantung gimana caranya untuk menjaga kayak dari gizinya, pemberian gizinya, makanannya gimana, terus lingkungannya juga bagaimana, terus juga kesehatannya gimana. Jadi kalau misalkan nih dari anak, kalau misalkan anak itu kan ada yang tumbuh kembangnya berbeda. Jadi misalkan ada yang tingginya kurang di usianya, nah itu berbeda. Jadi nggak harus dari keluarga yang tidak mampu juga gitu. Jadi tergantung dari lingkungan sekitarnya, nggak cuma dari keluarga yang kurang mampu, bukan. Kalau misalkan emang dari misalkan nih ada keluarga yang pas, yang standar, itu juga bisa. Tergantung dari, nggak harus dari ini aja gitu. Ada yang Saya mau nambahin sedikit ya. Itu pertanyaan dari Ibu Salbia tadi ya. Apakah cuma hanya yang dari keluarga ekonomi yang rendah yang bisa mengalami stunting? Itu enggak. Sekarang itu semuanya tidak jadi patokan di ekonomi. Karena sekarang itu yang jadi patokan itu kemauan orang tuanya. Yang utama, yang pertama itu orang tuanya. Ya. Kalau orang tuanya mau anaknya sehat, pasti apapun orang tuanya berkorban untuk anaknya, iya kan? Iya. Pasti kalau misalnya, mungkin kalau misalnya dia nih termasuk ekonominya, maksudnya di rendah ya, maksudnya di bawah standar,
Ya mungkin mereka itu nggak harus beli makanan itu yang mahal, itu enggak. Kan udah dibilang sih tadi, untuk pencegahan anak stunting itu bukan hanya makan daging setiap hari, bukan makan ikan setiap hari, itu enggak. Walaupun cuma makannya tempe dan telur pun itu bisa memenuhi kebutuhannya, ya. Masa enggak sih ibu-ibunya setiap bulan ganti baju, beli baju baru, beliin anaknya ikan atau ayam pun nggak kebelikan, nggak mungkin kan? Pasti semuanya memikirkan anaknya, apalagi kita yang sudah ibu-ibu. Ibu-ibu ini sesulit apapun ekonominya pasti yang dipikirkan anak duluan, ya enggak? Mungkin kalau di sini mungkin ada ibu-ibunya di sini masih pada gadis, jadi mereka nggak paham, mereka belum tahu, mereka belum mengalami. Kayak Ibu Ria, nggak mungkin dia mikirin itu, yang mikirin emaknya. Gimana caranya biar anak saya makan itu? Pasti ada ya rasa di hati orang tuanya. Anak saya itu gimana sih caranya kayak orang-orang loh, bisa makan ikan, bisa makan buah-buahan, harus suka dengan sayur-sayuran ya. Jadi itu tidak berpengaruh sama sekali, itu nggak berpengaruh ya. Itu tidak ada pengaruhnya di dalam ekonominya rendah ataupun dia termasuk misalnya orang yang berada. Tapi yang menjadi pengaruhnya itu yang mungkin salah satunya itu adalah untuk belanjanya. Kalau untuk belanjanya itu memang sangat berpengaruh.